Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingga Wulandari. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Sejarah di Universitas Riau. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang inovasi pembelajaran sejarah berbasis podcast dalam mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Piki Setri Pernanta, SPD MPD. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif. Nah, ada banyak model atau strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli dalam usaha mengoptimalkan motivasi serta hasil belajar siswa. Di antaranya itu adalah model pembelajaran kontekstual, kemudian model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kuantum, dan model pembelajaran terpadu, serta pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian model pembelajaran kontekstual atau CTL. Konsep ini mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. CTL ini adalah konstruktivisme, yaitu filosofi yang memiliki moto pembelajaran kontekstual, yaitu student learn best by actively constructing their own understanding. Maksudnya ini adalah cara belajar terbaik adalah siswa mengkonstruksikan sendiri secara aktif pemahamannya. Selanjutnya model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan sebagai latihan hidup di masyarakat. Itu menurut Sugianto 2010 nomor 40. Kemudian pembelajaran kooperatif ini menciptakan interaksi yang asah, asih, dan asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari sesama siswa. Nah, jadi model pembelajaran kooperatif ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya model pembelajaran kuantum. Menurut De Potter dalam Quantum Learning 2000 nomor 16, quantum learning ini menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar atau proses belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya yang normal dan dibarengi kegembiraan. Suasana belajar yang efektif diciptakan melalui campuran antara lain suasana belajar yang memiliki unsur-unsur hiburan, kemudian permainan, cara berpikir positif, dan emosi yang sehat. Selanjutnya, lingkungan makro ialah dunia yang luas. Peserta didik diminta untuk menciptakan ruang belajar di masyarakat. Dengan demikian, quantum learning ini berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas atau interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Selanjutnya, model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu ini lebih memusatkan perhatiannya kepada pengamatan dan pengkajian suatu segala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Kemudian nomor 5, pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pembelajaran berbasis masalah ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah autentik sebagai sumber belajar sehingga peserta didik itu dilatih berpikir tingkat tinggi dan mengembangkan kepribadian dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, yaitu mengenai media-media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah. Menurut Wija 1989 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Pengembangan Strategi serta Metode Pengajaran Sejarah, ada beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu peninggalan sejarah.
Peninggalan sejarah dapat berupa sumber tertulis seperti dokumen, jejak benda, dan sumber lisan yang berasal dari pelaku sejarah. Peninggalan sejarah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peninggalan sejarah yang berada di lapangan, kemudian peninggalan sejarah yang berada di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Selanjutnya, media pengajaran sejarah berupa model-model. Yang pertama yaitu model kolektif, di mana individual menjadi satu kelompok sehingga membentuk satu lukisan suatu situasi tertentu dalam sejarah. Yang kedua yaitu diorama, di mana siswa merasakan suasana keseluruhan lingkungan serta kejadiannya sejarah. Selanjutnya, bagan waktu. Fungsi utama dari media ini adalah memberikan kerangka kronologis di mana peristiwa dan unsur-unsur perkembangannya bisa ditunjukkan lebih jelas. Hal ini diperlukan apabila kita menekankan penggunaan strategi tematis, yang mana melalui bagian waktu ini kita menghindarkan siswa dari kehilangan rasa waktu atau time sense, atau unsur kronologis dari peristiwa sejarah. Selanjutnya, peta. Peta sebagai media pengajaran bukanlah sekedar alat bantu mengajar, tetapi juga merupakan bagian integral dari bahan pengajaran itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa suatu peristiwa sejarah di samping punya unsur waktu, juga mempunyai unsur tempat atau unsur ruang yang tidak bisa diabaikan. Hanya melalui penggunaan petalah visualisasi yang menyangkut posisi ruang suatu kejadian bisa diwujudkan dengan lebih jelas di hadapan siswa. Selanjutnya yaitu media modern dalam pengajaran sejarah. Media modern dalam pengajaran sejarah ini dapat digunakan dalam pengajaran sejarah yaitu berupa overhead projectors atau OHP, slide projector, movie kamera atau proyektor. Selanjutnya, media pembelajaran kontekstual berbasis informasi teknologi, media pembelajaran berbasis internet, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ruang sejarah atau history room. Ruang sejarah adalah suatu ruang khusus yang merupakan tempat peragaan dan pemantapan pembelajaran sejarah. Ruang sejarah tidak hanya berfungsi untuk memperagakan benda-benda sejarah seperti halnya suatu museum, tapi juga sebagai tempat pemantapan pembelajaran sejarah, sebab ruang tersebut dapat membuat siswa lebih menghayati sejarah secara lebih mendalam. Pembahasan yang nomor 3 yaitu di mana masa pandemi atau daring ini, apa yang harus dilakukan agar pembelajaran sejarah tidak membosankan, menarik, kreatif, inovatif. Menurut saya, sejak adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini sudah berkembang secara pesat dan cepat. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat menggunakan suatu informasi apapun yang ingin dicari dapat diakses melalui laptop, handphone, dan sebagainya yang telah tersambung oleh jaringan internet. Pembelajaran sejarah dapat lebih menarik dan tidak membosankan jika kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Disinilah peran seorang pendidik ataupun calon pendidik, yaitu mahasiswa keguruan, harus bisa menguasai teknologi informasi dan komunikasi agar bisa membimbing atau mengarahkan peserta didiknya dan mahasiswanya supaya bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bijaksana dalam melakukan pembelajaran. Salah satu terobosan yang dapat digunakan dalam teknologi ini mengenai pembelajaran sejarah yang efektif bagi mahasiswa yaitu bisa melalui berbagai metode, di antaranya menggunakan Schoology, kemudian Google Classroom, Edmodo, kemudian Zoom Meeting, Quizzes, WhatsApp Group, dan juga metode pembelajaran melalui e-learning. Biasanya banyak mahasiswa itu yang cenderung lebih menyukai penggunaan metode pembelajaran e-learning. Jadi semenjak adanya perkembangan teknologi dan informasi komunikasi ini sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan secara baik dalam membantu proses belajar mengajar demi tercapainya pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif.